Sudah sekian lama Mulyono tidak pernah kembali ke bengkel paman berkacamata. Entah karena pekerjaannya terlalu sibuk, atau karena truk tuanya masih dipaksa untuk mengangkut nikel. Namun hari ini, akhirnya, ia muncul lagi dengan wajah setengah pasrah, membawa batang suspensi truk yang rusak parah. Begitu melihat kondisinya, paman berkacamata langsung paham. Ini bukan sekadar perbaikan biasa, tapi pekerjaan besar yang menuntut keahlian dan keterampilan tingkat 8. Harus diakui, cara mengemudi Mulyono benar-benar unik. Truk dia anggap seperti mobil pribadi dia perlakukan seperti kereta, sementara motor lebih mirip mobil bumper car baginya. Asal tabrak, asal gas. Dengan gaya mengemudi sekeras itu, tidak heran kalau batang suspensi ini rusak parah, sama sekali tidak mengejutkan. Ditambah lagi truk tuanya, setiap hari dipaksa mengangkut nikel di Raja Ampat. Kalau jalanan di sana bisa ngomong, mungkin sudah lama minta cuti tahunan. Setelah meneliti dengan detail, paman berkacamata langsung memutuskan untuk memotong bagian yang sudah rusak menggunakan gergaji tua peninggalan zaman Majapahit. Karena, menurutnya, bagian itu cocoknya dikiloin ke pengepul besi tua Madura. Dalam pandangannya, menyisakan bagian yang rusak hanya akan menimbulkan bahaya. Dari gudang ia mengeluarkan komponen pengganti, lalu dipasang mantap di mesin bubut. Perlahan ia menggerakkan mata pahat, mulai mengikis bagian permukaan dengan hati-hati. Gerakan tangannya seperti penari yang lincah di atas panggung. Pahat menari di permukaan logam, menghasilkan untaian serbuk besi tipis. Sesekali ia mengukur dengan sikmat, ekspresinya serius seolah sedang memahat karya seni berharga. Profesionalismenya memang tak perlu diragukan lagi. Sejak ia mengumumkan program perbaikan seharga Rp2.000, hampir semua komponen rusak di sekitar bengkel jadi langganannya, apalagi Mulyono yang sering ngutang. Dengan keterampilan tinggi dan harga yang ramah di kantong, usahanya makin maju, pengalamannya pun makin terasa, hingga mencapai keahlian tingkat 8. Inilah alasan kenapa bengkel miliknya bisa menghasilkan, sementara bengkel lain justru sepi. Bukan karena bengkelnya ajaib, tapi karena dia lebih jujur daripada pejabat yang tersenyum saat korupsi, lalu menangis saat sidang. Setelah komponen selesai dikerjakan, paman berkacamata mengukur ulang dengan penggaris baja untuk memastikan presisi ukuran. Kemudian ia ambil alat las dan mulai menyambung. Karena komponen seperti ini harus dipasang kokoh. Kalau sampai lepas di jalan, akibatnya bisa fatal. Bukan hanya mengganggu keselamatan, tapi juga menimbulkan kerusakan berantai. Api las berkilatan, namun sorot mata paman berkacamata tetap fokus. Seakan sedang adu tenaga dengan batang suspensi itu. Begitu pengelasan selesai, ia tidak buru-buru berhenti. Ia ambil pelumas, lalu mengoleskannya lembut pada bushing suspensi, seperti sedang menyentuh benda berharga. Setelah itu, bushing pun dipasang ke dalam dudukan poros. Agar lebih stabil, paman berkacamata menambahkan las tambahan di beberapa titik. Dalam proses ini, paman berkacamata tak boleh lengah sedikit pun. Jika lengah, siap-siap bengkel akan didatangi preman berkedok ormas yang siap memalak paman. Dan biasanya, tarif palaknya malah lebih mahal daripada ongkos perbaikan. Akhirnya, setelah melalui operasi panjang dari paman berkacamata, batang suspensi truk besar milik Mulyono telah selesai diperbaiki. Mulyono menatap hasil kerja paman dengan senyum puas. Ia tahu, kalau sudah ditangani paman berkacamata, pasti beres. Tidak seperti dirinya yang selalu merusak semua yang disentuh.